Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita dipertemukan dalam mata pelajaran IPA kelas 7 SMP. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi baru yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama, mengidentifikasi konsep lingkungan dan komponen-komponennya, mengaitkan peran makhluk hidup, komponen biotik, dan benda mati, menganalisis peran makhluk hidup sesuai dengan kemampuan menghasilkan makanan, menganalisis peran makhluk hidup berdasarkan jenis makanan, membedakan tiap pola interaksi dalam lingkungan, menentukan jenis hubungan timbal balik antar makhluk hidup, mendeskripsikan konsep dinamika populasi, dan menganalisis bukti adanya dinamika populasi sebagai akibat interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Kita bahas yang pertama yaitu pengertian lingkungan dan ekosistem beserta komponen-komponen yang menyusunnya. Pengertian lingkungan diartikan sebagai segala sesuatu, benda, kondisi, dan situasi yang ada di sekeliling makhluk hidup. Segala sesuatu yang ada di lingkungan merupakan sistem kompleks sehingga saling memengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, lingkungan bersifat dinamis karena dapat mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kondisinya. Perubahan lingkungan yang terjadi dapat mengarah ke perbaikan atau dapat juga mengarah pada kerusakan. Komponen lingkungan. Setiap makhluk hidup menempati tempat tertentu dalam suatu lingkungan. Tempat tersebut dinamakan habitat. Sebagai contoh, habitat cacing berada di tanah yang lembab. Tanah lembab memiliki suhu, kelembapan, dan zat-zat organik yang sesuai dengan kebutuhan hidup cacing di tanah. Suhu, kelembapan, dan zat organik merupakan komponen fisika dan kimia. Kedua komponen ini merupakan komponen abiotik karena tidak termasuk makhluk hidup. Jadi, komponen fisik dan kimia merupakan lingkungan abiotik bagi cacing tanah. Selain cacing tanah, di tanah lembab juga hidup berbagai jenis makhluk hidup, misalnya semut, luwing, jamur, dan lumut. Semua makhluk hidup tersebut merupakan komponen biotik. Bagi individu cacing tanah, semua makhluk hidup di luar dirinya merupakan lingkungan biotiknya. Jadi, di dalam lingkungan terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik. Biotik artinya makhluk hidup. Komponen-komponen biotik terdiri atas semua jenis makhluk hidup, meliputi berbagai jenis mikroorganisme, jamur, ganggang, segala jenis tumbuhan, serta jenis hewan dan manusia. Komponen biotik dalam sebuah ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa macam, tergantung dari cara mendapatkan makanannya, yaitu organisme autotrof atau produsen, heterotrof atau konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Organisme autotrof atau produsen adalah semua makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Organisme heterotrof atau konsumen adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan bergantung kepada organisme lain sebagai bahan makanannya. Contohnya seperti makhluk herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah organisme yang sumber makanannya adalah daun dan tumbuhan. Contoh dari herbivora adalah kambing, sapi, kerbau, kuda, dan lain-lain. Karnivora adalah organisme yang sumber makanannya berupa daging. Hewan ini memenuhi kebutuhan makanannya dengan cara memaksa organisme lain, misalnya macan, singa, ikan, dan lain-lain. Omnivora adalah organisme yang memenuhi kebutuhan makanannya dengan daging atau tumbuhan. Organisme ini biasanya menyelesaikan makanan utamanya tergantung dengan sumber makan dan mana yang melimpah, daging atau tumbuhan. Contohnya adalah beruang, babon, dan manusia. Organisme dekomposer atau pengurai. Organisme pengurai adalah tubuh reinik yang bertugas untuk
melakukan penguraian jasad organisme. Saat organisme mati, pengurai menguraikan semua sisa organisme yang mati. Itu untuk menjadikan mineral atau unsur hara tanah. Hal ini menjaga keseimbangan ekosistem karena apa yang diambil akan kembali lagi untuk memenuhi kebutuhan generasi selanjutnya. Contohnya adalah bakteri, jamur, cacing tanah, dan lain-lain. Komponen abiotik. Abiotik artinya bukan makhluk hidup atau komponen tak hidup. Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimia yang membentuk lingkungan abiotik, misalnya suhu, cahaya, air, kelembapan udara, dan tanah. Pengertian ekosistem. Suatu sistem yang terbentuk oleh adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Komponen biotik dan komponen abiotik di dalam suatu ekosistem akan saling memengaruhi. Komponen biotik akan melakukan peranannya masing-masing. Di dalam suatu ekosistem, komponen biotik menyusun satuan-satuan makhluk hidup yaitu individu, populasi, dan komunitas. Individu merupakan makhluk hidup tunggal, misalnya seekor zebra. Populasi merupakan sekelompok individu jenis yang menempati suatu tempat pada saat tertentu, misalnya sekumpulan zebra di padang rumput. Makhluk hidup yang sejenis adalah makhluk hidup yang mempunyai persamaan bentuk, dapat melakukan perkawinan, dan mampu menghasilkan keturunan fertil. Komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan saling mengaruhi satu sama lainnya. Nama komunitas harus dapat memberikan keterangan sifat-sifat komunitas dan mencerminkan makhluk hidup dominan yang menempati komunitas tersebut, misalnya komunitas padang rumput. Sementara itu, komponen abiotik yang ada di dalam ekosistem sangat mempengaruhi kehidupan komponen biotik. Komponen abiotik sangat menentukan jenis makhluk hidup yang menghuni suatu ekosistem. Salah satu komponen abiotik yang sangat berpengaruh bagi kehidupan makhluk hidup adalah cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi dalam ekosistem. Cahaya matahari diperlukan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Proses fotosintesis akan menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Karbohidrat selain digunakan sendiri oleh tumbuhan juga menjadi sumber energi bagi hewan dan manusia. Sementara oksigen dilepaskan ke lingkungan yang akan diperlukan semua makhluk hidup. Jadi makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup tanpa cahaya matahari. Cahaya matahari juga memengaruhi tingkah laku dan kegiatan hewan atau hewan yang aktif pada siang hari dan ada yang aktif pada malam hari. Cahaya matahari juga mengaruhi suhu lingkungan. Intensitas cahaya matahari, suhu, dan kelembapan akan menentukan iklim suatu wilayah. Dalam kehidupan di bumi, ekosistem terbagi di 3 jenis, yaitu ekosistem darat, ekosistem perairan, dan ekosistem buatan. Ekosistem darat adalah ekosistem yang ditentukan oleh keadaan tanah, iklim, kelembapan, pancaran sinar matahari, suhu, dan curah hujan. Ekosistem darat ini terdiri dari padang rumput, taiga, tundra, hutan hujan tropis, hutan gugur, dan gurun. Ekosistem perairan. Ekosistem perairan ini dipengaruhi oleh perairan seperti cahaya matahari, jumlah materi terlarut, dan substrat. Ekosistem perairan terbagi menjadi 2, yakni air tawar dan air laut. Air tawar memiliki kadar garam yang rendah, sedangkan air laut yang tinggi. Ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan sebuah ekosistem yang dibentuk oleh manusia, seperti peternakan, persawahan, wadak, dan tambak. Interaksi dalam ekosistem. Komponen-komponen yang menyusun suatu ekosistem akan saling berinteraksi sehingga tercipta hubungan timbal balik. Dalam suatu ekosistem terjadi hubungan saling ketergantungan antara komponen dalam ekosistem. Setiap makhluk hidup selalu membutuhkan makhluk hidup lain dan lingkungannya agar dapat bertahan hidup, misalnya melalui peristiwa makan-dimakan. Peristiwa makan dan dimakan menunjukkan adanya interaksi antar komponen biotik, namun ada juga interaksi atau saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik.
Saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik. Keberadaan komponen abiotik dalam ekosistem sangat mempengaruhi komponen biotik. Misalnya, tumbuhan dapat hidup baik apabila lingkungan memberikan unsur-unsur yang diperlukan oleh tumbuhan seperti cahaya, air, udara, dan garam-garam mineral. Begitu juga sebaliknya, komponen biotik juga akan mempengaruhi komponen abiotik. Misalnya, tumbuhan yang ada di hutan sangat mempengaruhi ketersediaan air. Akar-akar tumbuhan dapat menahan aliran air sehingga tanah mengandung banyak air. Akibatnya tanah menjadi gembur. Namun apabila tidak ada tumbuhan, air tidak dapat bertahan sehingga terjadi aliran air yang cukup deras. Peristiwa ini dapat mengakibatkan terjadinya erosi tanah sehingga tanah menjadi tandus. Tidak semua komponen abiotik tergantung dengan komponen biotik. Komponen abiotik yang tidak tergantung dengan komponen biotik antara lain gaya gravitasi, cahaya matahari, dan tekanan udara. Saling ketergantungan antar komponen biotik. Saling ketergantungan antar komponen biotik terjadi antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Dalam ekosistem, tidak ada makhluk hidup yang dapat hidup tanpa makhluk hidup lainnya. Setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lainnya untuk saling mendukung kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem dapat terjadi melalui peristiwa-peristiwa berikut. Pertama adalah peristiwa makan dan dimakan. Komponen biotik terdiri atas produsen, konsumen, dan pengurai. Hubungan saling ketergantungan antaranya terjadi melalui peristiwa makan dan dimakan. Dalam peristiwa makan-dimakan, terjadi aliran perpindahan energi antar makhluk hidup. Perpindahan energi yang terjadi dalam suatu ekosistem dapat digambarkan dalam bentuk diagram rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Berikut adalah contoh sebuah rantai makanan. Pada rantai makanan tersebut terjadi proses makan dan dimakan dalam urutan tertentu, yaitu rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dan jika ular mati akan diuraikan oleh jamur yang berperan sebagai dekomposer, menjadi zat hara yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Tiap tingkat dari rantai makanan dalam suatu ekosistem disebut tingkat trofik. Pada tingkat trofik pertama adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, yaitu tumbuhan hijau atau organisme autotrof. Dengan kata lain, sering disebut produsen. Organisme yang menduduki tingkat trofik kedua disebut konsumen primer atau konsumen satu. Konsumen satu biasanya diduduki oleh hewan herbivora. Organisme yang menduduki tingkat trofik ketiga disebut konsumen sekunder atau konsumen dua, diduduki oleh hewan pemakan daging atau karnivora, dan seterusnya. Organisme yang menduduki tingkat trofik tertinggi disebut konsumen puncak. Dengan demikian, pada rantai makanan tersebut dapat dijelaskan, rumput bertindak sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1, katak sebagai konsumen 2, ular sebagai konsumen 3, dan jamur sebagai dekomposer. Jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan gambar peristiwa makan dan dimakan yang sederhana. Kenyataannya dalam satu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan, karena satu produsen tidak selalu menjadi sumber makanan bagi satu jenis herbivora. Sebaliknya, satu jenis herbivora tidak selalu memakan satu jenis produsen. Dengan demikian, di dalam ekosistem terdapat rantai makanan yang saling berhubungan membentuk suatu jaring-jaring makanan. Jadi, apakah jaring-jaring makanan itu? Jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Perhatikan contoh jaring-jaring makanan berikut. Piramida makanan. Seumpama katak pada contoh rantai makanan di atas dihilangkan, apa yang akan terjadi? Kemungkinan yang terjadi adalah jumlah belalang akan meningkat karena tidak ada pemangsanya. Kebalikannya, jumlah ular akan berkurang karena tidak ada makanan. Yang terjadi berikutnya adalah belalang pun akan banyak yang mati karena jumlah rumput tidak bisa memenuhi kebutuhan makan belalang yang jumlahnya bertambah banyak. Dari ilustrasi di atas, sebuah ekosistem akan seimbang dan terjaga kelestariannya apabila jumlah produsen lebih banyak daripada jumlah konsumen satu.
jumlah konsumen 1 harus lebih banyak daripada konsumen 2, dan seterusnya. Apabila kondisi tersebut digambarkan, maka akan terbentuk suatu piramida makanan. Berikut adalah contoh piramida makanan dari jaring-jaring kehidupan di atas. Jadi topik pertama diduduki oleh produsen, topik kedua adalah konsumen 1, topik ketiga konsumen 2, dan topik keempat adalah konsumen 3. Simbiosis, yaitu interaksi yang sangat erat antara dua organisme dalam satu ekosistem. Simbiosis dibedakan menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, simbiosis mutualisme terjadi apabila dua jenis makhluk hidup berinteraksi yang saling menguntungkan. Misalnya interaksi antara anemon laut dan ikan badut. Dalam interaksi ini, ikan badut mendapat perlindungan dengan bersembunyi di balik anemon laut, sedangkan anemon laut mendapatkan nutrisi dari sisa-sisa makanan ikan badut. Simbiosis komensalisme terjadi apabila dua jenis makhluk hidup berinteraksi sehingga salah satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan tetapi yang lainnya tidak mendapatkan keuntungan dan tidak dirugikan. Misalnya interaksi antara tanaman anggrek dan pohon inangnya. Dalam interaksi ini, tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon mangga atau pohon inangnya tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tanaman anggrek tersebut. Simbiosis parasitisme terjadi apabila dua jenis makhluk hidup berinteraksi, yang satu memperoleh keuntungan, sedangkan yang lain dirugikan. Misalnya interaksi antara tali putri dan tanaman yang ditumpanginya. Dalam interaksi ini, tali putri mendapatkan keuntungan berupa nutrisi yang diserap dari tumbuhan yang ditumpanginya, sedangkan tumbuhan inangnya dirugikan karena nutrisinya diserap oleh tanaman tali putri. Yang keempat, simbiosis amensalisme terjadi apabila dua jenis makhluk hidup berinteraksi sehingga salah satu makhluk hidup menekan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup lainnya. Simbiosis ini merupakan kebalikan dari simbiosis komensalisme. Simbiosis ini satu makhluk hidup mengalami kerugian sedangkan makhluk hidup lainnya tidak memperoleh apa-apa. Misalnya interaksi antara jamur penisilum dengan mikroorganisme lainnya. Jamur penisilum menghasilkan racun yang dapat menghambat atau mematikan makhluk hidup lainnya, sementara penisilum tidak memperoleh apa-apa atas kematian organisme tersebut. Predasi yaitu jenis interaksi organisme memakan organisme yang lainnya, misalnya beruang memaksa ikan. Kompetisi yaitu jenis interaksi antar organisme yang bersaing untuk bertahan hidup, misalnya dua ayam jantan yang bertarung untuk memperebutkan makanan atau ayam betina. Netral yaitu interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang tidak saling mengganggu, misalnya tinggal di habitat yang sama. Di antara kedua jenis makhluk hidup tersebut tidak ada yang diuntungkan maupun dirugikan, misalnya ayam dengan kambing. Pengaruh interaksi terhadap dinamika populasi. Dinamika populasi adalah naik atau turunnya suatu populasi yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Dinamika populasi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perkembangan populasi. Perhatikan gambar jaringan makanan tersebut. Berdasarkan jaringan makanan tersebut, jika katak sawah banyak diburu manusia, populasinya akan menurun. Penurunan populasi katak menyebabkan populasi belalang meningkat. Peningkatan populasi belalang menyebabkan rusaknya tanaman padi, bahkan dapat mengakibatkan gagal panen. Hal ini berarti perubahan populasi dalam suatu ekosistem akan mengakibatkan keseimbangan ekosistem terganggu. Dinamika populasi dapat terjadi karena faktor internal dan eksternal. Pengaruh faktor internal terhadap dinamika populasi. Faktor internal yang dapat mengaruhi dinamika populasi adalah persaingan antar individu atau kompetisi intraspesifik dan kesehatan individu. Persaingan yang terjadi antar individu dalam populasi bertujuan untuk memperoleh makanan, pasangan hidup, atau tempat hidup. Jenis yang sama, baik hewan maupun tumbuhan, mempunyai kebutuhan makanan yang sama. Keadaan ini mengakibatkan terjadinya persaingan antar individu. Hewan atau tumbuhan yang memenangkan persaingan akan tumbuh lebih baik dibandingkan hewan atau tumbuhan yang kalah dalam bersaing. Demikian juga dengan pasangan dan tempat hidup. Hewan atau tumbuhan sejenis tertentu akan bersaing untuk mendapatkannya. Persaingan seperti ini dinamakan persaingan interspesies. Kondisi kesehatan individu juga
termasuk pengaruh internal. Individu yang sakit-sakitan tentu dapat menyebabkan penurunan jumlah populasi. Misalnya, wabah flu burung dapat menyebabkan penurunan populasi ayam di suatu daerah. Sebaliknya, kondisi individu yang bugar tentu dapat mendukung peningkatan jumlah populasi. Kondisi individu yang bugar memungkinkan reproduksinya meningkat, sehingga jumlah populasinya akan meningkat. Pengaruh faktor eksternal terhadap dinamika populasi. Yang pertama, faktor alami. Secara alami, dinamika populasi dapat terjadi akibat interaksi dengan organisme lain dan karena bencana alam. Interaksi dengan organisme lain dapat terjadi melalui mekanisme predasi dan kompetisi. Dalam satu ekosistem dapat terjadi interaksi predasi maupun kompetisi, sehingga perubahan populasi dapat terjadi pada produsen maupun konsumen. Pada hakikatnya, dinamika populasi yang terjadi secara alami menyebabkan terbentuknya ekosistem seimbang. Dengan mekanisme ini, di alam tidak akan terjadi populasi hewan yang sangat besar atau yang sangat kecil. Faktor alami yang kedua yaitu bencana alam. Berbagai bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, dan gelombang tsunami dapat mengakibatkan keseimbangan ekosistem terganggu, sehingga terjadi perubahan populasi. Bencana alam tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kematian beberapa jenis makhluk hidup yang memicu terjadi penurunan populasi secara drastis. Faktor aktivitas manusia. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal pikiran dan budi pekerti. Karena itulah manusia memerlukan makanan, pakaian, perumahan, dan fasilitas lainnya untuk kesejahteraan hidupnya. Manusia mengolah tanah dan bercocok tanam untuk memperoleh kecukupan pangan. Manusia membuka lahan untuk membuat perumahan. Manusia mendirikan pabrik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pakaian, penerangan, dan sarana hiburan. Berbagai aktivitas manusia inilah yang kemudian menimbulkan masalah lingkungan. Misalnya dinamika populasi pada suatu ekosistem, baik dalam skala kecil maupun besar. Beberapa aktivitas manusia yang dapat mengaruhi dinamika populasi sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pertanian. Salah satu kegiatan pertanian yang dapat mempengaruhi dinamika populasi yaitu penggunaan insektisida kimia yang berlebihan. Pada awalnya, petani menggunakan insektisida kimia bertujuan untuk membasmi serangga pengganggu tanaman atau hama. Ternyata bukan serangga pengganggu saja yang mengalami penurunan populasi, tetapi ada serangga atau hewan lain yang mati. Bukan itu saja, penurunan populasi serangga pengganggu tanaman ini juga berdampak kepada komponen ekosistem yang lain. Yang kedua, pembalakan dan pembakaran liar. Pembalakan dan pembakaran hutan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Kegiatan tersebut jelas merusak ekosistem hutan. Banyak jenis tumbuhan dan hewan yang mengalami penurunan populasi. Selain itu, banyak hewan dan tumbuhan kehilangan habitatnya. Manusia pun menerima dampaknya. Dampak yang mungkin terjadi yaitu kekeringan, tanah longsor, dan banjir. Pembukaan lahan biasanya digunakan untuk membangun perumahan, perkantoran, lokasi industri, atau sarana pariwisata. Kegiatan pembukaan lahan yang semula ditumbuhi tumbuhan tertentu akan menghilang. Populasi tumbuhan tersebut. Tidak hanya tumbuhan, populasi hewan yang menghuni habitat tersebut juga menurun atau bahkan hilang. Kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan penambangan selain menghilangkan populasi hewan atau tumbuhan, di lokasi penambangan juga menyisakan kerusakan lingkungan yang cukup parah. Jadi manusia memiliki interaksi dengan lingkungan. Kegiatan manusia dan proses alam dapat mengakibatkan perubahan tatanan lingkungan, sehingga kualitas lingkungan turun hingga ke tingkat tertentu. Dengan demikian, lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, silakan mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.